Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Resti Valencia dengan NIM 210450058 dari Prodi Pendidikan Geografi. Di video kali ini saya akan membuat program ATM dalam bentuk modular. Program ATM dalam bentuk modular ini menggunakan konsep fungsi yang ada pada bahasa pemrograman C++. Jadi sebelum kita melanjutkan masuk ke aplikasinya, maka kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan fungsi itu sendiri. Pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil, sehingga akan mudah dipahami dan digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Adapun poin-poin penting dalam pemrogram modular yaitu yang pertama, modular dalam C++ dibagi menjadi beberapa bagian modular. Yang kedua, modul pada bahasa C++ dikenal dengan nama fungsi atau function. Yang ketiga, bahasa C terdiri dari fungsi-fungsi, baik yang langsung dideklarasikan dalam program ataupun dipisah di dalam header file. Yang keempat, yaitu fungsi yang selalu ada dalam C++ adalah fungsi main. Yang kelima, fungsi dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang keenam, modul diperlukan jika diperintah atau coding tersebut diperlukan di tempat lain. Dan yang ketujuh, yaitu modul sering disebut dengan subprogram. Jadi modular ini memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama yaitu mudah didokumentasikan, yang kedua yaitu program lebih pendek, yang ketiga mudah dibaca dan dimengerti, yang keempat kesalahan yang terjadi bersifat lokal, dan yang kelima mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan yang lain. Dan program modular ini memiliki fungsi. Fungsi atau fungsional merupakan suatu kumpulan instruksi, perintah, atau program yang dikelompokkan menjadi satu, letaknya terpisah. Dan program yang menggunakan fungsi tersebut memiliki nama tertentu yang unik dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Dalam bahasa pemrograman lain, fungsi dapat digunakan sebagai subrutin atau basic atau prosedur. Adapun kelebihan fungsi yaitu yang pertama dapat melakukan pendekatan top down dan divide and conquer. Yang kedua, top down penelusuran pemrograman mudah. Yang ketiga, divide and conquer, program besar dapat dipisah menjadi program-program kecil. Dan yang keempat, kode program menjadi lebih pendek, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Yang kelima, kesalahan dapat dialokasikan dalam suatu modul tertentu saja. Dan yang keenam, mudah dalam mencari kesalahan-kesalahan karena alur logika yang jelas. Apa sih fungsinya? Secara sederhana, terdapat fungsi yang tidak mengambil satu parameter atau menghasilkan void atau data yang tidak memiliki nilai. Namun, pada fungsi lain akan mengambil suatu parameter dan mungkin menghasilkan suatu nilai tertentu. Jadi parameter itu merupakan nilai yang dipaskan atau diseberangkan pada fungsi yang berguna untuk menghubungkan suatu operasi atau untuk menunjukkan operasi yang lebih luas. Sebelum fungsi digunakan, fungsi harus dideklarasikan dulu. Deklarasi fungsi berguna untuk penyusun tentang bagaimana fungsi diambil dan tipe data yang diambil atau dihasilkan. Fungsi dapat dipanggil oleh fungsi yang lain maupun dirinya sendiri. Dalam bentuk C++ atau fungsi prosedur merupakan elemen utama dari pemrograman, di mana C++ dibentuk dan fungsi prosedur terdapat minimal sebuah fungsi prosedur utama.
Dan kita lanjut saja langsung. Dan di sini kita langsung saja masuk ke aplikasi Dev C++. Di sini saya sudah membuat pemrogramannya. Sudah. Yang pertama ini merupakan fungsi include. Include fungsi .h. Include atau fungsi .h ini merupakan singkatan dari input-output stream header yang digunakan sebagai standar input-output dan yang digunakan oleh bahasa C++. Dan include ini merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Selain itu digunakan untuk menggunakan async using namespace, yaitu suatu perintah yang digunakan mendeklarasikan atau mengaktifkan pada compiler kita kalau kita akan menggunakan semua fungsi yang terdapat di dalamnya. Lalu kita yang ketiga ya ini inMine. InMine ini mendeklarasikan welcome dan void welcome yaitu input pin. Dan di sini dia akan mencetak seperti selamat datang, bank bersama, dan silahkan masukkan pin. Nanti di bagian ini pinnya akan otomatis masuk langsung. Lalu yaitu verifikasi input pin dan pin. Dan yang yaitu ada yang kedua yaitu void welcome error. Kenapa di sini dikatakan welcome error? Karena nanti ketika kita memasukkan pin ada katanya pin salah, atau kita memasukkan pin yang misalnya kita menggunakan pin 123, kemudian kita menekan pin 124, maka di sini akan keluar kata-kata pin salah. Di void welcome error ini hampir sama mencetak yang di atasnya, yaitu selamat datang, pin salah, bank bersama, dan silakan masukkan pin. Tapi di sini bedanya yang void welcome error ini ada pin salahnya dan di atas tidak ada. Lalu kita lanjut lagi. Input system clear, yang di sini yaitu mencetak seperti menu utama pecahan uang 50.000, dan yang printf yang pertama yaitu 100.000, yang kedua 300.000, yang ketiga penarikan jumlah lain, yang keempat cek saldo, yang kelima 1 juta, yang keenam 500.000, dan yang ketujuh transfer. Dan selanjutnya printf pilihan scan dan input. Switch input case. If saldo 1000, saldo sama dengan saldo dikurang 1000, cek saldo. Else printf cek saldo. Ini kenapa di sini ada kata-kata maaf? Karena bisanya kita memasukkan saldo kita 100.000 dan kita memasukkan kurang dari 100.000, maka nanti akan keluar kata-kata maaf. Dan case yang kedua juga seperti itu. If saldo besar dari 300.000, saldo sama dengan saldo dikurang 300.000, cek saldo. Else printf cek saldo. Dan jika kita menarik uang besar dari 300.000, maka nanti akan keluar kata-kata maaf. Seperti itu juga yang case 3 penarikan, case 4 cek saldo, dan case 5 if saldo yaitu 1 juta, saldo sama dengan saldo dikurang 1 juta, cek saldo.
Jadi di sini jika kita mengambil saldo di atas 1 juta, walaupun itu lebih 1000, maka nanti akan ketika printf maka nanti akan keluar kata-kata maaf. Lalu yaitu case 6, if saldo besar dari 500.000. Saldo sama dengan saldo dikurang 500.000. Cek saldo printf jika nanti kita menarik uang lebih dari 500.000, maka nanti akan keluar kata-kata maaf juga. Dan seperti itu juga, yaitu case transfer break, case 8 keluar break, dan case 9 error input atau menu. Dan di sini kita akan membahas fungsi saldonya. Fungsi saldo ini dikarenakan pada percobaan ini kita menggunakan fungsi pertama. Kita membuat beberapa fungsi yang dimana kita akan memanggil fungsi utamanya. Pertama, ini di sini kita membuat fungsi saldo yang menggunakan fungsi in karena menggunakan void. Hal ini karena pada fungsi ini kita menggunakan operasi matematika, hanya ingin mengeluarkan karakter. Lalu kita nanti disuruh ada penarikan saldo dikurang 100.000. Fungsi penarikan di mana fungsi ini kita gunakan untuk mengambil uang pada ATM. Pada fungsi ini kita menggunakan in arrayn. Pada fungsi ini kita melakukan operasi matematika, yaitu pada sisa saldo setelah penarikan. Di sini kita mendeklarasikannya dengan rumus tabungan sama dengan tabungan dikurang tarik. Saldo dikurang 100.000. Lalu sehingga kita bisa mengeluarkan saldo setelah penarikannya. Lalu nanti kita ada fungsi setoran. Fungsi setoran di mana fungsi kita digunakan untuk menabung pada ATM. Pada fungsi ini kita menggunakan in karena pada fungsi ini kita melakukan operasi matematika, yaitu pada jumlah saldo setoran. Penyetoran di sini kita mendeklarasikannya dengan rumus tabungan. Tabungan sama dengan tabungan dikurang sektor, sehingga kita bisa mengeluarkan saldo setelah penyetoran. Lalu setelah kita membuat semua ini, nanti akan ada namanya fungsi utama. Setelah membuatkan beberapa fungsi, kita akan membuat fungsi yang bertujuan untuk memanggil semua fungsi tadi. Di sini kita menggunakan fungsi switch. Ada di sini fungsi switch atau case. Di sini kita akan membuat beberapa case sesuai dengan jumlah fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita sudah membuat 3 fungsi. Seperti fungsi void welcome, in menu, dan void welcome error. Jadi kita di sini menggunakan 3 fungsi. Sekian dari video saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.